Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam Pak Tun. Amin, alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, tema kita dalam kajian kali ini tentang perjodohan. Nah, Pak Ustadz, kenapa seorang wanita atau istri itu kadang-kadang bisa mendapat jodoh suami yang pemarah, kaku, pemarah? Ya, mungkin kayak saya lah sih Pak. Maaf ya Pak Ustadz, ya maaf ya. Ini kajian, mudah-mudahan bisa bisa diambil hikmah dari sini. Itu kira-kira kenapa ya Pak Ustadz? Sebelumnya itu titipan istri nanya? Enggak sih. Oh. Saya aja kasihan sama istri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau sudah dijelaskan di dalam Quran bahwa wanita itu akan sekufu oleh Allah Ta'ala. Jadi wanita maksudnya itu perjodohan itu sekufu. Jadi wanita baik ketemu laki-laki baik. Jadi intinya begini maksudnya. Jadi Allah itu tidak salah di dalam memberikan jodoh kepada antara jodoh pada seorang wanita atau jodoh pada seorang laki-laki. Nah, kalau momennya kita membicarakan tentang wanitanya nih ceritanya. Iya, betul. Mendapat jodoh yang emosional, kaku, pemarah, mutung kan gitu ya. Ini kan ada nih di antara ibu-ibu muda kayak apa. Saya kira dulu gini kan, namanya gitu ya. Dulu kelihatannya baik, setelah punya anak kok dia jadi begini sih, berubah. Yang dulunya sholat jadi nggak sholat namanya. Nah, persoalannya awalnya itu kondisinya di luar sekufu itu sebenarnya ada beberapa hal. Pada saat seseorang wanita itu melihat laki-laki itu bisa aja yang dilihat wajahnya atau fisiknya atau bentuknya. Walaupun boleh sebenarnya. Itu kan satu hal yang wajar ya Pak? Iya, boleh, masih boleh. Jadi seorang wanita dinikahi itu ya ada beberapa tahapan dari mulai kecantikannya, kan kriterianya itu seperti itu. Kemudian dari keturunannya kan seperti nasabnya itu. Ya. Nasabnya itu dilihat juga. Kekayaannya bisa Pak Ustadz. Ya, hartanya seperti itu dan kesolehannya. Jadi ini yang boleh diperlihatkan istilahnya. Jadi ini bukan dari sisi yang akhirnya itu, ini kan dari sisi laki-laki yang memilih toh. Tetapi bukan dari titik itu, tapi dianjurkan adalah yang dipilih adalah agamanya. Kan gitu ya. Karena kalau agamanya bagus itu istilahnya itu kalau agamanya bagus itu patokannya itu udah semuanya bagus gitu aja, mikirnya ringan gitu loh ya. Ya, jadi banyak teman-teman itu berpatokan seperti itu. Jadi kalau umumnya orang yang sudah sholat itu biasanya semua perbuatannya baik. Nah, ini patokan. Atau sudah Islam baik gitu kira-kira. Ya itu patokan. Tapi kan nggak seperti itu gitu. Jadi tetap Allah itu memilihkan di luar dia itu agamanya baik, di luar dia itu sholat, di luar dia itu agamis, tapi tetap dilihat akhlaknya. Umpamanya seorang wanita nih, karena dia dilihat itu hanya wajahnya, bentuk fisiknya dan sebagainya, ganteng, dan dia punya teman laki-laki yang gantengnya dia aja, yang lainnya nggak punya umpamanya. Kenapa kamu cengar-cengir tuh? Betul itu kira-kira gitu, betul tuh Pak Ustadz. Ya, karena dia punya teman cuma dia. Akhirnya ya daripada saya nanti putus sama dia, susah nyari lagi, akhirnya ya maulah kan gitu ya.
Jadi itu juga nggak bisa disalahkan karena itu kan pilihan sebenarnya. Jadi pada saat seseorang itu menikah macam-macam. Ada yang menikah itu karena agamanya, ada yang menikah karena fisiknya, ada yang menikah karena turunannya. Ya, nah sebenarnya kalau seseorang wanita mendapatkan suami yang galak, emosional, egois, kaku dan sebagainya itu diawali dari wanitanya juga sebenarnya. Saya tidak menceritakan si wanita ini salah, enggak loh ya. Tetapi ini kita itu muhasabah sebenarnya. Ini belajar muhasabah aja. Dari kebiasaan juga wanita itu Pak Ustadz? Iya, dari kebiasaan. Umpama si wanita itu sejak mudanya selalu berdoa, ya Allah jadikan aku orang yang sabar. Itu kan boleh ya Pak Ustadz? Boleh. Boleh ya. Tetapi sabar itu kan hasil. Sabar itu kan nilai sudah. Orang sabar itu kan berarti dia sudah menjalankan ujian demi ujian, makanya dikatakan ada proses menuju sabar. Jadi kalau seseorang itu memintanya langsung sabar, ya ditunggu nanti prosesnya apa yang terjadi. Sehingga dalam untuk mendapatkan nilai sabar yang ratingnya itu nomor 1, 10, dia harus menghadapi ujian demi ujian. Nah inilah sebenarnya bisa seorang wanita yang baik, tapi kalau doanya nggak salah menurut saya, cuma persiapan untuk menggapai kesabaran ini harus melalui ujian seperti itu. Mamanya Haji C dulu mudanya, oh ya belajar ini, saya pengen nanti doa jadikan aku hambamu yang sabar ya Allah, jadikan aku suami yang sabar ya Allah, jadikan aku ayah yang sabar ya Allah. Kalau sabar itu benar-benar dilekatkan terus di dalam keseharian, ya nanti Haji C itu mendapatkan istri ya yang uji setiap harinya gitu. Nah pada saat diuji oleh istrinya, apa yang terjadi nanti? Haji C itu gerutu, Haji C itu umpamanya emosional, Haji C apa, Haji C begitu. Tapi kalau maunya Haji C itu nggak gerutu, nggak emosional, tapi istrinya kalau nggak berubah-berubah, ini tetap harus dirubah ini. Berarti doanya minta dimudahkan proses menjadi sabar gitu maksudnya. Ya kalau sabar itu kalau menurut saya itu hanya golongan para nabi sama rasul aja. Kalau saya nggak berani karena ujiannya pasti berat, pasti. Kalau doanya minta suami yang soleh gitu, boleh. Itu ujiannya gimana? Enggak, kalau ujiannya hanya orang yang berdoa. Dia solehah enggak? Jadi kalau waktu itu istrimu itu pengen punya suami yang soleh, umpamanya, solehah enggak istrimu? Oh gitu. Jadi tetap harus doa itu diimbangi dengan kelakuan yang meminta. Gitu. Iya, bukan kelakuan yang meminta. Contoh, saya kasih contoh yang gampang. Kamu berdoa ingin mendapat rezeki halal thayyib. Ya. Kalau kamu nggak ikhtiar, gimana caranya mendapatkan rezeki? Tetap harus ikhtiar. Nah, tetap harus ikhtiar. Ya. Makanya kalau seorang wanita menginginkan laki-laki atau suami yang soleh, dia harus ikhtiar untuk dirinya sendiri menjadi seorang yang solehah. Bukan ikhtiar milih ya Pak Ustadz. Milih laki-laki yang soleh itu. Boleh. Tetapi nanti masalahnya di mana? Dia belum solehah, tapi dapat suami yang soleh. Bisa kok nanti bisa. Nggak taunya suaminya memang kelihatan soleh, kelihatan nih. Tapi si wanita nggak taunya dia jadi istri yang kedua lah. Akhirnya kan bisa kan ya. Harus terima seperti itu karena dia sendiri belum berikhtiar menjadi solehah. Jadi sekufu itu kan dimunculkan dan ditempatkan di titik yang sudah benar. Makanya bagi yang sudah mendapatkan suami yang galak, emosional dan sebagainya, dirubah. Kita sendiri merubah. Sebagai istri itu harus dirubah. Apa kekurangan saya? Apakah dulu saya dengan orang tua saya juga kaku, sulit diberi nasihat? Itu harus muhasabah di situ. Jadi orang Islam itu harus memahami bagaimana dia evaluasi atau muhasabah. Nah sulitnya jarang sekali dikasih pengetahuan sama guru-guru bagaimana muhasabah itu, sehingga jebol nanti ya, kelihatan orangnya itu kelihatan solehah, nggak taunya pisah, baru nikah umur 2 tahun belum
kurang sedikit pisah umpamanya. Itu kan banyak kasus-kasus seperti itu. Kelihatan dia itu pakai jilbab, kelihatan dia berhijrah, pisah. Nah, karena memang begitulah cara Allah. Dia berhijrah itu hanya hijrah untuk dirinya sendiri, tapi tidak memahami bahwa hijrah ini harus memang betul-betul keseluruhan kepada Allah Ta'ala. Tidak menyalahkan kepada mereka, tetapi ayo kita evaluasi. Banyak kasus yang seperti itu. Nah, bagi yang sudah lama punya suami yang galak, emosi, arogan, egois, kan begitu. Nah, sekarang bagi ibu-ibu, doakan suami. Sebelumnya adalah kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Sebagai istri, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kesalahan-kesalahan istri ini yang dulu kepada orang tua. Kalau dulu istrinya agak sulit diberi masukan atau dinasihatin sama orang tua, bandel namanya, atau ngambek langsung dinasihatin, atau semaunya sendiri, nanti akan mendapatkan suami itu ya yang menjadi ujian dia sekarang gitu loh. Kalau dia sekarang menginginkan suami itu soleh, dia menginginkan untuk dirinya itu sebenarnya adalah gimana caranya saya bisa menjadi anak yang solehah di hadapan orang tua saya, kan begitu dulunya. Tapi pada saat dia menjadi anak, dia belum bisa menjadi solehah, tapi dia sudah nuntut menginginkan suami yang soleh, kan nggak ketemu. Akhirnya dia hatinya dan matanya dan pikirannya dipokokin sama Allah Ta'ala, seneng sama laki-laki itu, pokoknya sama itu, kalau enggak mau lah, kan begitu nih. Akhirnya dapatlah itu beneran. Tapi habis itu, wah lah kok jadi gini suami saya, lah kok jadi gini. Akhirnya dia mencoba mendekat pada Allah Ta'ala. Si istri mendekat pada Allah Ta'ala benar sudah, tetapi harus ada evaluasi lagi. Ayo doakan suami kepada Allah Ta'ala agar menjadi soleh. Jadi doakan egonya, egoisnya didoakan agar diampuni oleh Allah Ta'ala. Didoakan kekakuan hati, kekakuan fikirnya. Didoakan marahnya, didoakan emosionalnya, didoakan ngerendahin istrinya dan sebagainya. Karena kalau suami yang seperti itu, nanti hasil-hasilnya di dalam usia-usia tertentu, di atas usia 45, mulai suaminya jantung, mulai matanya buram, seperti itu, mulai banyak penyakit. Karena apa? Si suami sendiri juga nggak mau belajar di dalam keluarganya bahwa sudah diberikan si wanita ini sebenarnya cukup lumayan baiklah, tapi suaminya nggak mau tahu, seperti itu. Nah, ini menjadi dasar bahwa Allah itu akan senantiasa dekat kepada kita, lebih dekat daripada urat nadi. Nah, disitulah menggambarkan bahwa keluarga ini benar-benar itu diawasi oleh Allah Ta'ala. Cuma mau berubah apa tidak. Nah, kalau keluarga seperti itu, bagaimana besok di akhirat bisa ketemu di surga? Lawang di dunia aja pengkerengan terus, emosional terus, gak bisa ketemu. Kalau di pengajian itu nyeneng-nyenengin aja lah, kan lupa jadinya. Kalau sakit langsung ke rumah sakit, lah lupa mau evaluasi. Muhasabah ya. Mau muhasabah itu lupa bahwa muhasabah itu setiap saat. Nah, di titik itulah si istri doakan suami agar soleh, agar tidak emosional, agar tidak kaku, agar tidak marah, agar tidak egois, agar tidak merendahkan istri. Doain. Kemudian kalau ada genetik dari suami, dari orang tuanya, kalau istrinya memang dia solehah di hadapan Allah Ta'ala, doain orang tua yang menurunkan genetik tidak baik pada suaminya itu, dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau si istri itu doanya insya Allah dikabulkan oleh Allah Ta'ala, nih dia nanti istri ini termasuk istri yang solehah beneran, mulai suaminya berubah, mulai berubah. Tapi kalau suaminya sendiri pada saat dia itu sudah mulai berubah, suami sendiri itu tidak mau dia perubahan itu frontal, dia menginginkan perubahan yang masih menjajah istri, masih kaku dengan istri, masih senang seperti itu, ya si istri nanti kalau di akhirat dia masuk surga duluan aja. Karena dia sudah mencoba mendoakan, dia sudah memberikan evaluasi kepada suami, suaminya nggak mau, ya sudah. Yang penting sudah diberitahu,
dan istrinya tetap istiqomah ada di jalan Allah, ya nanti kalau kematian itu sudah melanda, ya mudah-mudahan si istri dia akan sendirian di surga. Kenapa? Suaminya emang nggak mau. Nah itu sendiri harus mengerti. Jadi tidak bisa suami istri ketemu di surga. Lah kalau umpamanya, lah kan suami saya kan Islam, berarti orang Islam semua masuk surga. Nanti dulu. Orang yang bisa masuk surga itu harus ada tidak syirik, tidak musyrik, tidak munafik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari dia melakukan kesyirikan enggak? Benar, dia tidak menyembah berhala, tapi dia selalu bilang itu kalau tidak saya tolong dia nggak akan bisa. Ah, itu syirik sudah. Dan itu kalau dilakukan terus-menerus ya sudah, dia syirik sampai matinya dia seperti itu, ya sudah dia nggak akan masuk surga. Insya Allah Kekal di neraka. Kekal di neraka. Nah, kalau istrinya tahu ya nanti dia sendirian di surga. Ustaz, tadi kan suami pemarah nih Ustaz. Seseorang yang menikah dengan perempuan dengan laki-laki ini tentunya sebelumnya itu melalui tahapan pendekatan yang kadang ada yang setahun, 2 tahun, bahkan ada yang dari SMP Ustaz. Nah, Nyindir pribadi, bukan nyindir itu. Itu membuka diri ya. Silakan Ji. dari SMP, SMA, kuliah selesai, kerja, kemudian menikah, kan udah tahu nih sifatnya masing-masing Ustaz. Nah, dirasakan nyaman, mereka menikah Ustaz. Apakah perubahan-perubahan si suami ini, marah ini mendadak atau dari awal sudah ada sifat pemarah Ustaz? Sebabnya banyak juga terjadi pas sudah punya anak 1, 2 berubah jadi pemarah. Ya, benar, bisa. Apakah ini Allah menentukan akhirnya sekupunya di situ Ustaz? Ya memang bisa seperti itu, atau memang si istri itu sudah berdoa agar dia menjadi solehah. Doa untuk dirinya sendiri menjadi solehah, berarti hebat. Ah, dia diuji oleh suaminya Setelah menikah. setelah menikah, ya seperti itu. Ujiannya yang macam-macam, bisa aja masalah ekonomi, sehingga suami, "Mbok kamu itu cari uang yang lebih giat." Lah dia sudah giat disuruh terus, lah kan dia jengkel lama-lama. Nah ributlah di titik itu, sehingga godaan suaminya emosional setelah menikah itu macam-macam sih. Jadi nggak cuma masalah ekonomi atau nggak cuma masalah will, nggak cuma masalah yang pokoknya ini macam-macam. Bukan hanya karena nasab juga ya Pak Ustadz ya? Maksudnya gimana? Misalnya tadi kan sifat buruk orang tua yang ada di suami misalnya itu. Bisa. Jadi tambah. Sebenarnya kalau sifat buruk itu kan sebenarnya sudah dingertiin sejak awal, malah sudah berkenalan itu sebenarnya udah tahu tipikal suaminya, tipikal temen laki-lakinya seperti itu sebenarnya udah tahu, tapi kan ngeyel, dia ingin sama dia. Mamanya kayak kamu, mamanya dulu istrimu tuh ngerti sebenarnya sifatmu itu begini, ngambek ini. Tapi istrimu ngeyel, mau nikah sama kamu. Ya kan siapa yang salah? Yang dia tahu saya sifatnya mengalah dulu. Karena saya memang mengalah terus. Mengalah sebelum dapat. Ya. Wah, ini agak panjang nanti jadi. Jadi kalau itu sifat dari orang tua biasanya sejak dini sudah mulai kelihatan. Gitu. Jadi emosional itu sudah kelihatan. Nah nanti kalau itu dilihat dari entah doanya si wanita, entah itu sekufunya, itu nanti Allah yang akan menjadikan. Jadi lihat si laki-laki itu seneng aja hatinya, pokoknya seneng. Nah inilah akhirnya itu menikah karena nafsunya. Nggak disalahin, nggak bisa, namanya nikah juga awalnya biasanya dari itu juga kan gitu. Nah dari titik itulah mulai, setelah pernikahan itu mulailah masalah demi masalah itu muncul. Nah si wanita khususnya yang kita bicarakan di sini adalah para ibu-ibu. Nah sekarang kalau memang itu sudah terjadi, didoakan suaminya agar soleh kan gitu ya, agar tidak arogan, tidak emosional, tidak marah, tidak kaku, tidak egois, didoakan. Itu kan istrinya mendoakan suaminya agar berubah. Apakah cukup Ustaz? Tanpa si istri ini juga introspeksi diri gitu? Boleh, makanya
awal tadi saya bilang juga istri harus introspeksi dulu. Apakah dulu dia itu dengan orang tuanya juga dulu sulit dinasehatin, kan seperti itu awalnya. Kalau dia langsung ketemu, ngerti, ini kan perjalanan hidup, jadi dipikirin dulu sehari, 2 hari, 3 hari, nanti akan ketemu, iya ya dulu saya kalau dinasehatin sama ayah saya tuh ndablek memang. Sering-seringnya tuh ngebantah. Nah, disinilah ketemu sama laki-laki yang sama seperti itu, dia seperti ayahnya. Jadi kalau dikasih masukan ngebantah terus, jadi klop seperti itu. Jadi jangan dibilang itu karma, tapi itu adalah pelajaran dari Allah Ta'ala untuk semuanya, ya untuk si wanitanya, ibu-ibu, atau untuk bapaknya si laki-laki harus paham. Jadi hidup itu tidak hanya cuma dengan sholat, tidak cuma dengan baca Quran aja, tapi aplikasikan sholat, aplikasikan bacaan Quran itu, kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di titik itulah nanti akan ibadahnya dikerjakan baik, akhlaknya insya Allah mulia, belajar dari akhlak Rasulullah, kan seperti itu. Si laki-laki juga sama, si laki-laki juga belajar mengendali yang ini, memahami kalau doa itu mohon dimudahkan aja segala urusan dunia dan akhirat oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau mohon diberi kesabaran, dapatnya nanti istri yang sebenarnya jengkelin. Ini bisa belajar, doakan. Kemudian sebelum mendoakan suami, kita harus berubah. Si istri harus berubah, maksud saya. Si istri harus berubah, mohon ampun dosa-dosanya yang dulu dikerjakan kepada orang tuanya, mohon ampun, terus-menerus mohon ampun, terus-menerus mohon ampun. Kemudian bersyukur kalau dari Allah yang sejak kecil dibesarkan oleh orang tuanya, disyukurin, kan gitu. Sehingga nanti sama, kalau nanti Allah itu sudah memberikan hidayah pada si istri sehingga istrinya menjadi lebih baik, nah nanti hidayah itu akan diberikan pada suaminya. Suaminya itu akan jadi soleh atau malah jadi kurang ajar, itu tetap hidayah dari Allah Ta'ala. Kalau dia menjadi soleh, alhamdulillah. Kalau menjadi kurang ajar, itu tetap petunjuk dari Allah Ta'ala. Untuk apa? Monggo silahkan. Udah tahu, udah pusing, udah ini nggak bisa, monggo silahkan. Apalagi biasanya kalau doa istri yang baik, suami itu akan ketahuan dia melakukan kesalahan yang fatal istilahnya. Pasti akan ketahuan. Biasanya seperti itu. Insya Allah ya, insya Allah ya, insya Allah ya. Nah, insya Allah kita harus pahami bagaimana suami itu bisa menjadi soleh, tapi soleh ini bukan menjadi gambaran bahwa kalau si istri berdoa itu menjadi soleh, belum loh ya. Nah, cuma ini istilahnya itu permohonan kepada Allah Ta'ala. Cobalah doa, evaluasi kita. Maksud saya itu evaluasi bagi ibu-ibu, si istri ini melihat dengan orang tuanya bagaimana dulu. Setelah mulai merenung ketemu, mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala, meminta maaf kepada orang tuanya. Setiap hari lakukan. Nah, kalau itu sudah dilakukan, ini sudah menjadi catatan pada Allah Ta'ala. Kemudian doakan suami agar suami menjadi soleh, seperti itu. Nah, itu boleh. Nah, tunggu, biarkan Allah yang mengatur, karena kita nggak bisa mengatur suami menjadi soleh. Ke orang pintar dibaca-bacain nggak bisa, itu malah salah nanti ya. Itu namanya dihipnotis, dipelet, nanti malah lebih parah lagi nanti. Intinya insya Allah seperti itu. Nah, bagi ibu-ibu, jalankan perintah Allah yang baik, yang benar, dan tunggu dengan istiqomah. Istiqomah itu jalanin terus dan tunggu. Jadi jangan saya maunya 2 bulan suami saya langsung soleh. Ya nggak bisa kan gitu ya. Nggak bisa, harus sabar. Menunggu itu dengan sabar. Bahwa itu musibah, anggap aja kalau memang itu dianggap musibah atau ujian, ya tunggu ujian itu dengan sabar. Sabarnya itu menjadi nilai di hadapan Allah Ta'ala, kan seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa difahami. Kalau mempunyai suami yang emosi, kaku, egois, arogan, nah itu doakan yang baik. Mudah-mudahan Allah mengizinkan doa, mengijabah doanya ya. Amin. Allahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang suami yang emosi atau pasangan yang emosi. Bagaimana langkah-langkah tadi sudah dijelaskan juga, doa juga sebagian sudah
diberikan petunjuknya. Mudah-mudahan kajian kami kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya saya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.